Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IT dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam berkreasi dan berkarya, serta mengupgrade wawasan dan pengetahuan dalam dunia IT. Akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel Sobat IT ya dengan cara subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa menekan like jika Sobat IT suka dengan video ini, serta share video ini ke Sobat IT yang lain agar menambah manfaat. Dan jangan lupa juga untuk melihat video-video Sobat IT yang lain ya, terkait mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel ya, yang sudah kami upload di channel YouTube Sobat IT. Baik, langsung saja kita mulai ya dengan membuka jendela Microsoft PowerPoint. Di sini saya mengambil template blank ya, blank presentation ya, yang mana desainnya berwarna putih. Ya, karena nantinya saya akan membuat background dengan menggunakan sebuah gambar. Untuk background gambar, Sobat IT bisa gunakan fasilitas Google ya untuk mendownload gambar-gambar. Saya coba dengan mencari kata kuncinya adalah background PAUD. Nah, di sini tersedia banyak sekali ya, banyak gambar-gambar. Silahkan Sobat IT pilih saja gambar yang disukai. Untuk gambar yang lebih banyak, kita pilih bagian gambar. Ya, kalau semua di sini termasuk dalam pencarian ya. Kalau di bagian gambar, maka akan muncul kategori gambar saja. Kita coba ambil gambar yang ini ya. Ya, kita lihat dulu ukurannya. Di sini ada ukuran ya 1600 kali 820. Ya, ini berarti gambar ini beresolusi tinggi ya, artinya kalau di slide kan nantinya akan terlihat jelas ya. Jadi kalau ukurannya kecil mungkin bisa dicari gambar yang lain. Oke, saya coba klik kanan, kemudian copy image. Kalau dalam bahasa yang berbeda mungkin salin gambar ya. Copy image, kemudian buka PowerPoint-nya, klik kanan, paste ya, atau bisa menggunakan tombol paste yang ada di home. Ya, untuk letaknya kita sesuaikan dulu dengan area slide yang tersedia. Kita maksimalkan untuk area slide dengan gambar yang akan dijadikan backgroundnya. Selanjutnya saya akan memilih transisi ya, atau animasi perpindahan antar slide di menu transitions. Kemudian kita klik tombol more ya yang ada di bagian transition ini. Saya akan coba menggunakan doors seperti ini. Kemudian saya ingin menerapkan transisi ini di semua slide ya. Saya tidak ingin mengganti setiap slide-nya. Namun jika Sobat IT ingin mengganti di setiap slide-nya, silahkan. Saya pilih apply to all supaya transisi ini nanti akan berada di setiap slide-nya. Berikutnya saya akan menambahkan judul ya di slide pertama ini menggunakan fitur word art. Kita pilih insert, pilih word art, pilih jenis-jenis word art yang tersedia. Saya coba menggunakan dengan gradient fill blue accent 1 reflection. Saya coba kasih judul dengan kata alat transportasi. Kemudian untuk efeknya saya coba menggunakan 3D rotation ya di bagian perspektif heroik.
supaya terlihat agak miring sedikit. Kemudian untuk jenis huruf saya coba menggunakan Albertus. Untuk ukuran bisa ditambahkan ya sesuai dengan areanya atau tata letaknya. Nah, bagian penting yang harus diaktifkan dalam video kali ini ya, kita nantinya akan menerapkan fitur hyperlink dan fitur action ya di insert. Nah, di sini ada hyperlink dan action. Namun saat ini masih belum aktif ya. Maka yang harus kita lakukan ya, di setiap slide di bagian transition, kemudian di bagian on mouse click ini harus dimatikan. Sekali lagi ya, untuk dalam video kali ini kita tidak menggunakan klik slide dalam penggunaannya nantinya, melainkan menggunakan tombol ya, sebuah tombol. Jadi on mouse click ini harus dimatikan di setiap slide-nya. Kemudian di bagian animasi ya, karena ada objek alat di sini, ada objek teks. Ya, kita coba gunakan fly in dulu. Nah, di bagian startnya selalu harus diubah dengan with previews. Jadi dua jenis settingan ini harus selalu diterapkan di setiap slide. Di bagian transition on mouse click-nya harus dimatikan. Di bagian animasinya di start harus diubah menjadi with previews. Oke, berikutnya saya akan coba menggunakan tombol di slide 1. Namun karena belum ada slide yang lain, maka pembuatan tombol kita bisa bikin setelah ada slide berikutnya. Saya tambah slide di bagian kedua dengan memilih bagian blank. Saya duplikat saja foto atau backgroundnya supaya di setiap slide tampilannya sama seperti ini ya, jadi kosong. Ini slide 1 dan ini slide 2. Oke, kita coba menggunakan fitur insert kemudian save as. Nah, di bagian paling bawah ya, kita scroll ke bawah, di sini ada fitur action buttons atau tombol aksi. Kita pilih yang next ya. Kemudian kita gambar saja nextnya saya coba di bagian kanan bawah ya. Setelah digambar, maka akan muncul panel baru ya. Ini untuk settingan actionnya ya. Di bagian mouse click di sini ada hyperlink to ya, dan secara otomatis dia aktif. Kita ganti dengan pilihan slide, kemudian kita pilih yang kedua. Ya, di sini ada tampilan atau daftar slide nantinya dia. Karena baru 2 slide, maka yang tampil hanya 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik lagi OK. Oke, kita coba mainkan dulu untuk tampilan slide pertama. Ya. Fungsi mematikan on mouse click dalam transisi sebelumnya adalah bahwa dalam gambar ini kita tidak bisa memindah slide, melainkan hanya menggunakan tombol action ini ya, tombol next ya. Kalau kita arahkan ke slide, tanda pointer kita adalah berupa panah ya, tapi kalau kita arahkan ke tombol actionnya, maka bentuknya akan berubah menjadi gambar tangan. Jadi kita hanya bisa berpindah slide dengan menggunakan tombol ini. Kita klik ya, kita akan berpindah ke slide kedua. Kita bisa cek di slide kedua apakah on mouse click masih aktif. Kita cek saja di bagian transisi ya, ternyata di sini masih aktif. Kita matikan dulu ya on mouse clicknya. Oke, di sini saya coba merubah dulu tampilan tombolnya dengan warna hitam, kemudian dengan warna kuning untuk bagian garisnya, dengan ketebalan 4,5. Untuk letak
Dan ukuran serta warna silahkan disesuaikan keinginan sobat IT ya. Oke, kita ke slide kedua. Di slide kedua saya akan mencoba menambahkan dengan menggunakan fitur Cypress. Di bagian block rows kita gunakan pentagon. Saya bentuk yang seperti ini ya sobat IT. Kemudian untuk warna silahkan sesuaikan sendiri. Kemudian saya isi bentuk ini, bentuk pentagon ini dengan klik kanan, edit text dengan tulisan darat. Untuk ukuran saya coba perbesar seperti ini. Untuk warna silahkan sobat IT pilih sendiri ya, warna apa yang diinginkan. Berikutnya untuk darat ya, ada laut ya. Kita copy saja objek ini. Kita klik home, kita copy, kita paste ya. Darat, laut, udara ya. Nah, di sini di bagian darat hasil duplikatnya kita ganti laut. Untuk arahnya saya edit berlawanan seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi, copy paste untuk membuat teks udara ya, udara. Kemudian rotasinya saya putar lagi secara horizontal. Untuk warna kita coba ubah biar tidak sama ya antara darat, laut, dan udara. Ini hanya untuk sampel saja ya sobat IT. Oke, seperti ini. Kita coba preview dulu ya dari slide pertama. Di slide pertama ada tombol next yang mengarah untuk membuka slide kedua. Nah, di slide kedua berarti kita perlu satu tombol untuk bisa kembali ke slide 1 ya. Kita ulang lagi langkahnya, yaitu dengan klik insert, kemudian pilih save, scroll ke bawah, klik tombol action previews, kemudian gambar. Di bagian preview slide kita ganti dengan slide, kita pilih slide 1. Walaupun sebenarnya ini sudah menuju ke slide 1 ya. Ini saya sampaikan supaya nanti kita bisa men-setting sendiri kemana tujuan daripada tombol itu. Klik OK dan kemudian OK lagi. Supaya terlihat stabil ya, ini saya menggunakan warna dalamnya hitam, garisnya kuning dengan ketebalan 4,5. Jadi di sini juga saya ubah dengan warna yang sama ya, supaya stabil untuk pewarnaannya. Bisa kita coba ya dari slide 1. Kita tampilkan dulu. Kita coba klik next. Dia akan mengarah ke slide kedua. Kemudian tombol kembali untuk kembali ke slide 1. Oke, berikutnya saya tidak akan membuat slide kosong ya, melainkan hanya menduplikat slide pertama atau slide kedua ya. Namun di sini saya ambil yang pertama saja karena yang isi objeknya lebih sedikit ya. Kalau di bagian slide kedua ini agak banyak ya, 3. Kalau di slide pertama hanya tulisan alat transportasi. Jadi yang saya duplikat adalah slide ini, copy ya, klik kanan, copy, kemudian klik di bagian yang kosong ini di bawah slide 2, kemudian klik kanan, paste. Tujuannya adalah agar kita tidak merubah on mouse klik di bagian transisi ini berkali-kali ya. Jadi hanya cukup sekali di transisi
slide 1, kemudian kita duplikat ya, sehingga on mouse click-nya sudah tidak aktif. Tinggal kita mengedit isinya saja. Kita hapus tulisan alat transportasinya. Ceritanya adalah bahwa slide ketiga ini nantinya apabila tombol darat ya, nanti kita akan menjadikan darat, laut dan udara ini sebagai tombol ya. Jadi kalau kita klik darat nanti akan terbuka slide ketiga. Oke, ini bisa kita duplikat lagi ya supaya ada 5 ini untuk contoh saja. Jadi slide ketiga ini untuk jenis kendaraan darat. Kemudian slide keempatnya nanti untuk laut, 5-nya untuk udara. Kita edit dulu yang di bagian slide ketiga. Kita cari dulu ya gambar kendaraan yang darat. Bisa kita browsing lagi di Google. Kita coba ambil gambar mobil yang ada di hasil pencarian ya. Kita ambil saja yang ini. Kemudian di copy, klik kanan, copy atau salin ya. Kita paste di slide ketiga. Ya. Jadi sekali lagi slide ketiga ini nantinya adalah tampilan ketika tombol darat diaktifkan. Kita edit dulu ya di slide ketiga ini. Seperti ini barangkali ya. Nah, ini karena ada warna putih ya yang mengelilingi mobil ini, dan ini bisa dibuang ya sobat IT sekalian. Ya, kita coba buang warna putih yang mengelilingi gambar mobilnya. Kita klik format, kemudian pilih color, kita pilih set transparent color ya. Color set transparent. Kemudian tanda pointer kita akan berubah seperti ini. Kita klik warna putih yang mengelilingi ini ya, kita klik saja di salah satu areanya sehingga warna putihnya akan hilang. Kemudian saya coba kasih efek ya dari objek mobil ini ya, mungkin di animasinya saya akan mencoba dengan menggunakan fitur add animation, kemudian more and trends. Ini untuk melihat jenis-jenis animasi entrance yang lain ya, karena kalau di dalam ini di bagian depan animasi ini hanya beberapa saja. Untuk melihat fitur yang lainnya kita bisa menggunakan fasilitas add animation tadi ya. Saya coba menggunakan zoom ya, zoom ya seperti itu. Kemudian klik OK. Jangan lupa di bagian start dari on click kita jadikan with previews. Kemudian lagi kita coba tambahkan nama dari alatnya ya, mobil. Kita coba taruh di bagian atas. Untuk efek saya cuma mengganti warna saja. Kemudian di bagian animasinya saya coba gunakan whip. Dan jangan lupa lagi di bagian on click kita ubah jadi with previews. Perlu diingat ya sobat IT, di slide ketiga tadi saya mengcopy atau menduplikat slide pertama, sehingga tombol next ini juga akan ikut tercopy ya atau ikut terduplikat. Maka kita ganti saja fungsi tombol next ini menjadi tombol kembali ya, atau kita coba hapus saja supaya sambil mengingat kembali bagaimana cara membuatnya. Di slide ketiga kita hanya perlu tombol kembali ya, bukan next, karena kita harus kembali ke slide kedua. Oke, kita pilih insert, save, scroll ke bawah. Karena bagian action button ini ada di bagian paling bawah dari opsi saves ya sobat IT. Kita pilih tombol
previous atau tombol kembali. Kita gambar. Kemudian ganti previous slide dengan slide. Kita pilih slide kedua. Nah, ini sobat IT, karena kita sudah memiliki 5 slide, maka di sini pun tampilannya 5 slide. Ya, kita klik OK, klik OK. Untuk warna sekali lagi biar stabil ya, atau biar konsisten ya. Oke, untuk memahami kita coba mainkan dulu ya dari slide 1. Kita coba show ya. Kemudian next. Nah, sobat IT, kita hanya baru memiliki tombol kembali ya di sini. Nah, kita belum men-setting atau menjadikan darat ini sebagai tombol ya. Jadi kita tidak bisa beranjak dari slide kedua ke slide ketiga. Kita harus menjadikan darat ini sebagai tombol next. Caranya adalah kita keluar dulu. Kita klik objeknya ya, objek pentagon ini, kemudian klik insert, klik action ya. Karena objek pentagon bukan salah satu objek tombol aksi, maka dia tidak aktif ya untuk hyperlinknya, melainkan dia non. Jadi kita klik saja hyperlinknya, kemudian kita klik bagian next slide, kita pilih slide, kita pilih slide ketiga, klik OK, klik OK. Jadi sekarang darat atau objek pentagon darat ini sekarang berfungsi sebagai tombol next ke slide ketiga. Kita coba show ya di slide show-nya. Nah, sekarang tandanya kalau diarahkan menjadi gambar tangan, artinya sudah aktif ya. Kita coba klik. Ya, dan sekarang sudah aktif untuk mengarah ke slide ketiga. Kita klik kembali ya, karena kita hanya bisa kembali untuk dari slide ketiga ini ya, kembali ke slide kedua. Berikutnya nanti kita aktifkan lagi tombol laut dan tombol udara. Karena sudah ada slide-nya ya tersedia, ini bisa diaktifkan dulu ya. Kita klik objek laut, objek pentagon laut, kita klik action, klik hyperlink, kita klik slide. Ini mengarah ke slide keempat ya. Sebenarnya nggak harus keempat ya sobat IT, bisa kelima kalau memang sobat IT menaruh gambar alat transportasi lautnya di slide 5 ya. Ini supaya berurutan saja untuk latihan, maka saya taruh atau saya letakkan gambar alat transportasi lautnya nanti di slide keempat. Maka kita pilih slide 4 ya, memang kosong karena memang belum kita isi ya, tidak masalah. Klik OK, klik OK. Kemudian untuk udara ya, kita klik action, hyperlink, next slide, kita ganti slide, kita pilih slide kelima, karena udara nanti akan mengarah ke slide 5. Terakhir klik OK dan OK lagi. Kemudian lagi di slide keempat. Nah, di sini masih ada tombol next, kita hapus saja. Begitupun di slide 5. Kita bisa menduplikat tombol kembali dari slide ketiga saja ya. Kita copy, klik kanan, copy, kemudian buka slide 4, kemudian paste ya. Boleh menekan Ctrl V di keyboardnya. Kemudian buka slide kelima, Ctrl V. Nanti kita akan cek apakah tombol ini secara otomatis mengarah ke slide kedua atau tidak. Kita bikin dulu saja isi dari slide keempat ya. Slide keempat isinya adalah kendaraan atau alat transportasi laut. Kita browsing lagi di Google. Untuk kata kunci mungkin bisa mencari langsung kapal ya sobat IT. Saya coba ambil yang ini ya, kalau bisa diambil. Nah, ini ukurannya lumayan ya, 555 ya, lumayan besar nih. Klik kanan, copy, buka PowerPoint-nya, paste. Walaupun di sini terkesan nggak rasio ya, di darat tapi ada kapal, tapi nggak masalah.
Di sini hanya latihan saja. Nanti kalau memang tidak sesuai, sobat IT bisa mengganti backgroundnya. Saya coba format ya gambar ini dengan menggunakan ini ya, soft edge oval. Saya kasih efek float. Jangan lupa sekali lagi, jika menambahkan animasi, untuk startnya untuk diubah dari on click menjadi with previous. Karena untuk menulis nama dari alat ini, saya coba ambil duplikat atau menduplikat kata mobil yang ada di slide ketiga ya. Saya copy ya dengan Ctrl C ya, diklik dulu ya sobat IT. Kemudian buka slide keempat, Ctrl V. Kemudian tinggal kita ganti saja dengan tulisan kapal. Karena tulisan kapal ini hasil duplikat dari kata mobil, maka settingannya sudah menjadi with previous. Jadi intinya ya sobat IT, kalau tidak ingin mengubah terlalu sering, jika dia berupa teks seperti ini, bisa mengcopy atau menduplikat dari teks sebelumnya. Kita coba mainkan. Kita cek dulu ya tombol backnya apakah sudah mengarah ke slide kedua. Cara ngeceknya adalah klik tombolnya, klik insert, klik action. Nah, lihat di sini sobat IT, apakah tombol ini mengarah ke slide kedua ya. Ya, ini jadi kalau dikembalikan nanti ke sini lagi, ke slide kedua. Dan ternyata sudah ke slide kedua. Bagaimana jika belum ke slide kedua? Kita ganti saja dengan mengkliknya seperti tadi ya, klik slide, pilih slide 2. Klik OK, klik OK lagi. Kita coba memainkannya dari awal ya, dari slide 1. Klik slide show, kemudian klik next atau lanjut ya, kemudian darat ya untuk membuka misalnya apa sih jenis kendaraan yang di darat misalnya. Klik darat, maka dia akan terbuka jenis gambar kendaraan transportasi darat. Kita kembali, kemudian kita pilih laut, kapal ya. Sekali lagi, fungsi on mouse click dinonaktifkan adalah kita tidak bisa melanjutkan atau berpindah slide selain menggunakan tombol aksi ya. Jadi kita klik di tulisan ini tidak bisa ya, kita hanya bisa tombol aksi. Nah, dalam slide ini tombol aksi kita ada 4 ya sobat IT. Ada tombol aksi dari pentagon darat, pentagon laut, dan pentagon udara, serta tombol kembali. Kita cek udara. Belum ada ya, karena memang kita belum menambahkan gambar yang ada di slide kelima. Kita cek kembalinya apakah sudah ke slide kedua, dan benar saja ya. Jadi karena kalau duplikat dia biasanya akan mengikuti settingan di awalnya. Jadi kita selesaikan ya di slide kelima. Kita coba cari gambar transportasi udara. Pesawat ya, kita coba yang ada background putihnya ya, supaya bisa menghapus. Saya coba kata kuncinya dengan pesawat ya. Nah, saya coba ini ya sobat IT, atau yang ini ya, ini aja. Saya klik kanan, copy, buka PowerPoint, paste. Kemudian kita coba buang backgroundnya ini ya. Klik kita klik format, kemudian color, set transparan, kita klik warna backgroundnya seperti ini. Kita coba dari sini. Nah, kemudian saya coba tambahkan animasinya dengan fly in. Namun untuk startnya saya coba ubah ya dengan menampilkan panel animasinya. Di sini ada drop down ya untuk settingan gambar ini. Kita pilih efek,
Kemudian untuk directionnya kita coba dari kiri bawah ya, bottom left. Jadi dari sini kemudian dia akan meluncur ke atas, ke kanan atas ya. Nah seperti ini ya sobat IT. Untuk kelajuan atau kecepatan kita bisa tambahkan kalau merasa terlalu singkat. Dan karena ini objek baru, maka startnya masih on, kita ganti with previous. Untuk teksnya ya bisa kita ambil dari teks sebelumnya, kita duplikat saja, klik kanan atau copy ya. Ctrl buka slide 5, paste. Pesawat. Ya, di slide 5 saja dulu. Nah, begitu ya sobat IT. Tingkat kecepatan pesawat diperlambat ya. Diperlambat berarti maknanya adalah menambah durasinya. Semakin besar atau banyak durasinya, maka efek yang terjadi adalah semakin lambat. Lama ya, semakin lama. Oke, finishingnya kita coba cek dari awal sekali lagi. Slideshow ya, sekali lagi jika diklik di area slide tampilan sobat IT ya ini berpindah, maka ada yang belum di set atau belum dimatikan on mouse kliknya. Next, kita mulai dari darat. Apakah sudah benar mengarah ke darat ya? Betul ya. Kembali kita coba laut, kapal ya, kembali kita coba udara, dan benar sudah ke udara. Kita kembali ke slide kedua dan kembali untuk ke slide pertama. Kemudian di slide kelima, nah ini ceritanya nih, kita ingin setelah ini kita ingin langsung kembali ke slide 1 ya. Kita perlu tambahkan saja di sini tombol home ya. Di sini ada di direct, di bagian action button ini tombol home. Kita bikin saja di sini misalnya. Karena ini adalah slide terakhir misalkan. Maka hyperlink itunya ini akan otomatis ke slide pertama ya, atau first slide. Jika diklik nantinya dari tombol home ini, dia akan mengarah ke slide pertama. Tidak perlu dirubah ya, karena sudah otomatis ke slide 1. Oke, untuk warna sekali lagi biar stabil ya, saya coba kuning hitam. Kita cek ya slide kelima. Artinya di slide 5 ini kita ada kemungkinan bisa kembali ke slide kedua dulu, baru ke slide pertama, atau kita bisa langsung slide pertama dengan menggunakan top home ya. Begitu ya sobat IT ya. Bagaimana misalkan kita ingin menambahkan lebih dari satu ya, sudah nggak tambahkan saja. Misalkan kita menambahkan di antara slide 3 dan 4 nih, ceritanya menambahkan sepeda motor, kita tambahkan ya, copy saja, duplikat, copy di kanan, paste. Ini duplikatnya ya sobat IT. Maka di tombol ketiga ini jangan kembali ya, atau kalaupun mau kembali kita tambahkan lagi tombol next supaya bisa menuju ke slide keempat. Tekniknya sama saja ya sobat IT, tinggal kerangkanya adalah sobat IT sendiri yang bisa membuatnya. Kita ingin mengarahkan tombol ini kemana, kembali kemana, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari panel sebelah kanan ini ya sobat IT ya, maka rutenya adalah dari slide 1 kita hanya bisa beranjak ke slide kedua. Kita tidak bisa dari slide 1 ke slide ketiga dalam hal ini ya, dalam rute slide ini. Kemudian di slide kedua kita punya 4 tombol, yaitu darat, laut, udara, dan kembali. Jika kita klik darat, kita akan beranjak
ke slide ketiga. Kemudian di slide ketiga hanya satu tombol, yaitu kembali ke slide kedua. Kemudian tombol laut akan mengarahkan ke slide keempat. Di slide keempat hanya punya satu tombol, kembali ke slide kedua. Jadi tidak ada tombol yang mengarah dari 3 ke 4. Ya, sobat IT bisa dipahami ya. Tidak ada tombol yang bisa diaktifkan di slide ketiga ini untuk mengarah ke slide 4 dan slide 5. Dia hanya bisa kembali. Kemudian, jika diklik slide 5. Di slide 5 ada 2 tombol lagi di sini, bisa kembali ke slide 2 dan bisa langsung kembali ke slide 1. Bisa dipahami ya sobat IT ya. Ini contoh sederhana fungsinya agar bisa dibagikan secara melalui kemudian save. Saya coba di dokumen ya. Nah, di dokumen ini sobat IT jangan lupa mengubah jenis tipenya ya. Di save as-nya ini kita ubah menjadi PowerPoint show. Kita ubah menjadi PowerPoint show. Kita coba namanya dengan alat transportasi. Oke. Jadi saya sudah menyimpan PowerPoint ini dengan tipe PowerPoint show dengan nama alat transportasi. Kita bisa cek ya di bagian dokumen. Dia tampilannya akan berbeda ya sobat IT ya. Jadi seperti ini. Jika dia diklik, maka dia langsung akan memutar tampilannya, tidak melalui software PowerPoint aslinya. Dan jika di-share ke WhatsApp, mungkin ya di-share ke siswa atau mungkin wali murid ya untuk dijadikan media pembelajaran bagi anaknya, maka ini bisa di-share. Namun bedanya yang perlu diperhatikan sobat IT ya, kalau di Android fitur geser masih aktif ya, jangan lupa, karena ini sebenarnya settingannya untuk di PC atau laptop. Jadi berikan pesan mungkin di slide pertama ini, barangkali petunjuk ya, selalu gunakan tombol aksi untuk mengoperasikan media pembelajaran ini misalnya ya. Artinya kalau di Android soalnya ya begini, kalau kita geser ke kanan maka dia akan berpindah slide kedua. Kalau kita geser ke kiri kanan lagi dia akan bergeser slide 3 ya, terus berurutan. Sehingga alur daripada hyperlink kita tidak berlaku ya. Ya, jadi ikuti arahannya begitu ya. Kembali. Kalau kita keluar dari slide ini maka kita keluar secara total. Ya, jadi tidak berbentuk seperti ini lagi ya sobat IT. Kalau di share sudah berbentuk semacam kayak apa ya, kayak video ya, mirip video, namun dia sebenarnya berbasis PowerPoint. Baik sobat IT, mungkin ini saja sedikit pembahasan kita tentang bagaimana mengoperasikan PowerPoint untuk dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana ya. Semoga bermanfaat, membantu bagi sobat IT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan berikan komentar di kolom komentar ya, untuk barangkali ada yang request ya, misalnya gimana cara mengoperasikan PowerPoint untuk membuat seperti ini atau menyisipkan foto, menyisipkan video ya. Nanti kita akan coba bantu untuk di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.